Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bingung mau ngomong apa ya. Kopi dulu aja ya. Jadi begini teman-teman, saya tuh mau cerita. Jadi cerita ini tuh kisah nyata yang saya alami. Kenapa saya cerita? Karena saya pernah mimpi. Jadi entah siapa yang ngomong atau entah siapa yang berbicara. Di dalam mimpi itu bilang, kamu harus ngasih tahu sebagai dakwah atau apa ya bahasanya tuh. Jadi intinya tuh biar orang-orang tuh pada tahu bahwa doa itu nyata. Ketika kita berdoa, insya Allah dikabulkan. Entah itu cepat, entah itu lama, insya Allah pasti dikabulkan. Jadi saya buat video ini jujur baru pertama kali saya cerita seperti ini. Entah gimana nanti akhirnya, dan sudah bingung nih kata-katanya. Jadi awal mulanya tuh dulu ya, ini kejadian itu udah lama banget. Jadi orang tua saya itu dulu itu ayah saya masih jadi petani ya, sawah. Almarhum, sekarang sudah almarhum. Al-Fatihah buat almarhum ayah saya. Mudah-mudahan ayah saya di sana diterangkan di alam barzahnya, diringankan segala dosanya yang telah diperbuat di dunia, dan diterima semua amalnya. Sebelum masuk ke cerita, saya ingat banget sosok ayah saya ya, yang begitu tegas, yang selalu sayang kepada anak-anaknya. Oh iya, saya bikin video ini sekitar jam 2:30 malam. Jadi biar suasananya sunyi, tidak ada orang yang beli, karena saya di sini sambil dagang kecil-kecilan, dagang pulsa, token dan sebagainya dan lain-lain. Sosok ayah saya itu pernah saya perhatikan. Jadi ketika ada di jalan tuh ya, entah itu kayu yang berserakan di jalan, kayu besar atau kayu kecil, atau batu yang mungkin bisa bahaya bagi seorang atau kendaraan gitu. Nah, ayah saya tuh selalu ambil dan menyingkirkan benda tersebut yang ada di tengah jalan gitu.
kata orang sih itu amalan yang luar biasa katanya. Mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan menjadi amal beliau semasa hidupnya. Amin ya robbal alamin. Jadi itu sekian, sebagian kecil dari kisah almarhum ayah saya. Masih banyak lagi, dan tapi saya tidak cerita itu karena saya mau menceritakan tentang kisah nyata saya tentang doa. Nanti itu intinya adalah doa. Doa itu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Event gitu ya, ada event, acara sama event sama aja. Ya, jadi ada event namanya tuh disebutnya tuh motor santai ya. Nah, motor santai, saya itu dikasih tahu ada event motor santai itu dari tetangga warung saya, namanya warung Mang Apin dulu tuh. Kasih tahu nih, katanya, kata yang pemilik warungnya, kata ini ada acara nih di dulu tuh di alun-alun Pegadaian ya, Subang, daerah Subang, Pegadaian. Ini ada tiket motor santai. Nih bilang ke mamahnya atau ayahnya biar ikut nih, lumayan loh katanya, ada hadiah utamanya, ada 1 buah motor katanya. Kata saya tuh, saya tanya, emang motor santai kok apa sih? Ya jadi pakai motor jalan-jalan aja santai. Nah, nanti tiketnya itu diundi gitu, diundi. Ini kisah tahun 2008 ya, udah lama sekali. Jadi saya baru ceritakan karena tadinya saya tidak mau menceritakan kisah ini karena takut dikira apa gitu ya. Tapi semenjak ada mimpi, tiba-tiba disuruh, udah ceritakan aja kisahnya gitu. Mungkin untuk motivasi teman-teman yang nonton di channel ini, ya mudah-mudahan sih termotivasi. Oke, lanjut lagi ke ceritanya ya. Nah, habis itu tuh ditawarin tuh. Habis itu saya bilang ke orang tua saya, ke si mama ya. Kata si mama, udah ikut aja, bagus katanya. Biar kamu tuh tahu apa? Tahu daerah Subang gitu, daerah-daerahnya. Karena saya tuh dari dulu emang betah di rumah. Kalau dibilang tuh apa namanya, introvert ya, jadi suka menyendiri gitu ya, kayak sekarang aja gitu, sukanya menyendiri, introvert ya. Jarang keluar. Nah, jadi singkat cerita tuh sama si mama tuh suruh ikut. Udah, nanti ada uang mah katanya. Berapa emang? Kata si mama, emang berapa harga tiketnya? Kata Mang Apin, satu tiketnya tuh 25.000. 25.000 lumayan ya, dari pas zaman itu ya, pas tahun 2008 ya. Harga tiketnya tuh 25.000 itu dapat 1 bungkus rokok ya.
satu bungkus rokok jarcok ya, sama satu buah rompi. Rompinya itu ada apa namanya, sudah ada logo IMI-nya, Ikatan Motor Indonesia. Nah, saya pun sebenarnya tadinya tidak niat ikut, karena ya yang tadi saya bilang, saya itu introvert gitu ya kan. Tapi karena disuruh si mama gitu, suruh ikut katanya biar tahu lokasi gitu. Ya terus saya balik lagi tuh ke warung yang jual tiketnya ya. Bang, kata si mama suruh ikut. Iya ya udah ikut aja katanya. Nah, saya bilang gini, iya sih pengen ikut Mang, tapi kan saya sendiri nggak punya motor ya kan. Ya kata yang penjual tiketnya itu, yang warung penjual tiketnya, udah ajak teman kamu aja, nanti kamu ikut ngebonceng gitu. Oh ya siapa ya, kata saya tuh. Saya diem gitu, mikir oh yaudah ntar dah Mang. Saya bilang gini, ya udah nanti saya cari dulu gitu. Terus besoknya saya cari teman tuh, saya tak ajakan. Ada temen, kalau ini nggak usah sebut namanya ya, mungkin si A gitu ya. Saya pagi-pagi tuh saya bilang gini, bro sini dulu. Kenapa Dar, kata temannya, ini ada apa namanya itu, ada event motor santai gitu, mau nggak ikut. Kata orang tua saya tuh kalau misalnya dia mau ikut, temen gitu, siapa aja temen gitu yang mau ikut, nanti tiketnya dibeliin, terus nanti kan saya nggak punya motor kan, nanti dibensinin motornya gitu ya kan. Terus kata temen si A nya tuh, dia bilang, ah ngapain ikut-ikutan kayak gitu katanya. Oh, terus saya bilang tuh, coba bilang ke orang tua saya, udah ngajak ke si A, kata saya tuh. Tapi bilangnya dia nggak mau, katanya ngapain ikut-ikutan kayak gitu katanya. Terus kata orang tua saya, coba cari lagi, kan teman kamu masih ada lagi yang lainnya. Ya udah tuh saya cari lagi kan tuh. Nah ketemulah si B. Nah si B itu saya ajak dong ya kan, bro ada ini apa namanya, event motor santai. Terus kata si B nya malah bilang gini, oh tatayan wae, kata memilu kawas gitu cina. Mungkin yang ngerti bahasa Sunda aja ya. Agak sedikit kasar, pokoknya ya gitulah. Habis itu saya bilang lagi tuh ke orang tua, gini. Tetap tuh kata si mama bilang apa namanya, cari lagi katanya kan, yang mau aja nanti bilang pendaftaran beli tiket mas sama bensin nanti dibensinin. Ini mah biar kamu tahu aja, niatnya tuh orang tua saya tuh biar saya tuh tahu daerah Subang gitu, daerah Pegadaian gitu kan. Pokoknya buat istilahnya buat jalan-jalan lah, karena kan saya di rumah terus mendekem terus gitu. Saya tawarin lagi tuh, kalau ini sebut nama nggak apa-apa ya. Nah saya tawarin tuh si Wahyu tuh.
Wai, saya bilang gitu kan. Naon dar? Ayo milu eta cenah ya, ada ini apa? Event motor santai gitu kan. Di mana dar? Eta di Pegadaian cenah alun-alun. Daftarnya mah ke Mangapin kan satu. Nah, tapi kata si Wayu gini, tapi saya nggak punya uang dar. Kata orang tua saya tuh nanti tiket mah gampang dibeliin nanti tiket sama bensin, ntar dibensinin katanya gitu kan. Oh yang bisa kalau kayak gitu mah yaudah katanya, gaskeun katanya. Oke deh tuh, udah singkat cerita tuh udah daftar, dibeliin kan tuh, jadi beli 2 tiket kan. Nah, singkat cerita lagi, pas sudah hari hanya tuh, kalau nggak salah tuh hari Minggu ya acaranya tuh, Minggu atau Sabtu, pokoknya weekend gitu ya. Nah ternyata banyak yang daftar dari kampung saya tuh, ada sekitar 5 motor lebih kayaknya. Jadi dari kampung saya tuh berangkat pagi-pagi kan tuh, pas setelah subuh kalau nggak salah tuh, Wahyu nyamper ya kan. Nah saya dibonceng karena si Wahyu punya motor, jadi saya dibonceng, yang bawa motornya si Wahyu. Nah, kita semua tuh berangkat, ada mengacang ikut tuh, terus almarhum Mang Wasdi ikut tuh. Mang Wasdi dibonceng sama Dadan, anaknya yang ikut tuh. Ada Mengacang sama Mita dibonceng. Mita masih kecil dulu, dibonceng sama Mengacang. Terus ada orang Wetan, lupa namanya, pokoknya pada ikut aja. Nah pas sudah sampai Pegadaian tuh ya, di alun-alunnya. Nah tiketnya tuh dikumpulin, diserahin ke panitia. Nah kata yang ngurus-ngurusin tiketnya kan tuh si Dadan tuh. Kumpulin tuh yang dari kampung saya tuh ya kan. Mana ditukar sama rompi. Nah di situ yang dikasih dikasih rompi sama rokok sebungkus itu di sana. Jadi tiket ditukar, itu dapat rompi sama rokok sama stiker buat undian. Jadi ada prosedurnya gitu, nanti ada prosedurnya nanti. Nah kata kan saya ngambil itu tuh, ada nomor undiannya tuh ya, jadi buat ditempelin di motor. Nah kata si Dadan nih, bebas pilih tuh kan, banyak penumpuk nomornya. Nah kata saya tuh bilang ke si Wahyu kan, woi ini aja nomor ini nih, dulu saya masih inget tuh nomornya itu 107, kata saya. Ini aja Wahyu, bagus nomornya, nomor kesukaan saya gitu kan. Terus kata saya, bung cina, nggak mau kata saya, mau yang ini aja. Terus kata si Dadan bilang gini, enggak itu kalau yang daftar walaupun satu motor gitu 2 orang, kalau yang daftarnya masing-masing ya ambilnya masing-masing katanya. Ya udah saya ambil tuh ya kan, yang nomor 107 tuh. Nah si Wahyu ngambilnya yang 106 karena dia nggak mau yang 107, dia mau milih sendiri yang 106. Jadi itu dikasih sama kayak kertas segini gitu ya. Nah itu nanti sama stiker gitu, setiap ada rute posnya itu nanti dikasih stiker. Jadi nggak bisa, istilahnya tuh nggak bisa jalan pintas, nggak bisa ini, jadi harus melewati titik-titik pos untuk ngambil stiker. Jadi biar sah si tiket undiannya itu gitu. Jadi nggak ada kata buat curang, mau langsung
tempat nunggu di di finish gitu. Tidak, nggak bisa, jadi harus benar-benar ngikuti rute yang telah ditentukan oleh panitia gitu. Jadi ngumpulin stikernya satu-satu, ntar baru pos pertama gitu ya kan, tempelin gitu. Nah ketika itu udah beres-beres, siapin stiker, stiker yang nomor 107 sama 106 udah ditempel di motor depan belakang ya kan, yang lainnya juga sama. Nah habis itu kita kumpul tuh start di alun-alun Pagaden. Di situ dikasih arahan sama polisi setempat ya, bagaimana cara berlalu lintas, jadi agar untuk tidak kebut-kebutan, tetap tertib dan sebagainya gitu. Dan panitia ngejelasin yang tadi saya bilang itu, jadi setiap pos itu kata panitia tuh harus ngumpulin stiker-stiker itu ditempel di yang telah dikasih tuh. Jadi nanti kalau misalnya stiker-stiker itu komplit, baru pas diundi, pas nanti disebutkan namanya itu sah gitu, tidak di dis gitu. Itu start dari alun-alun Pagaden kan jam 8 pagi tuh ya. Start, saya bagian dibonceng sama si Wahyu. Terus saya bilang gini, wah udah punya si Wahyu, saya yang pegang itunya tuh, yang ngumpul stikernya, nanti setiap pos ntar saya tempelin tuh. Kan yang nyupirin, yang bawa motornya itu si Wahyu, jadi kita bagi-bagi tugas. Soalnya saya lagi zaman itu belum pernah ngendarin motor karena belum punya. Gitu. Jadi ya mau nggak mau si Wahyu capek sendiri. Nyetirin motor gitu dari awal acara tuh jam 8 kira-kira sampai finish itu, balik lagi ke alun-alun tuh sekitar jam 3-an ya, atau setengah 3 kalau nggak salah tuh. Jadi keliling lewatin Pagaden, keliling Pagaden aja. Kalau untuk nama-nama jalannya, daerah-daerahnya saya sendiri juga udah lupa ya. Nah habis itu tuh pas jam tengah hari itu istirahat di pas peristirahatan di pos keberapa gitu ya. Di situ tuh ada acara ininya juga, ada acara organ tunggal. Jadi disediain sama panitia. Memang eventnya itu kalau menurut saya tuh emang eventnya event besar. Dari hadiah utamanya juga kan lumayan tuh ya, 2 unit motor matic. Nah pas sudah finish tuh, pas sudah jam 12 kan istirahat tuh ya di daerah Ampera kalau nggak salah tuh. Nah habis istirahat jam 1 mulai berangkat lagi start sampai ke finish ke alun-alun Pagaden. Jadi saking banyaknya ya, jadi kan ngelewatin kebun tebu gitu kan, ngebul pokoknya mah. Udah jalannya nggak bagus ya kan. Mungkin kalau sekarang zamannya KDM ya, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sekarang, mungkin sudah bagus kayaknya jalannya, mungkin. Ya mudah-mudahan, karena saya belum kesana lagi gitu kan, lihat mudah-mudahan sih udah bagus gitu. Nah, balik lagi cerita ya. Jadi abis itu kan start tuh, itu kasihan tuh yang yang di jalan tuh, ada yang mogok motornya kan, terus ada yang kempes bocor. Saya lihat tuh ada yang bocor ya, kempes bocor itu, pada dorong-dorong. Itu posisi di kebun tebu, jadi posisinya tuh nggak ada bengkel tambal ban kayak gitu, yang mogok motornya gitu kan. Kita finish ke Pagaden itu di alun-alunnya itu sekitar jam setengah 3-an kalau nggak salah ya, apa jam 3-an gitu, jam 3 sorean kita kumpul di situ. Nah di situ tuh banyak games
Jadi kata panitia diumumikan, jadi untuk pengundian diundi jam 4 sore, dan untuk sekarang karena masih ada waktu katanya, silakan yang mau main game silakan, yang mau istirahat dulu silakan. Jadi di sana tuh sudah disediakan game, berbagai macam games ya, yang seperti puzzle, bongkar pasang puzzle gitu, yang puzzle rokok yang batangnya gede-gede gitu, sama ada masukin bola basket. Jadi pakai motor, yang satu ngendarain, game satu pakai motor motor kopling mini, yang satu ngendarin, yang dibonceng yang berdiri sambil masukin bola basketnya ke ring. Jadi ngambil bola basket langsung dimasukin gitu. Terus ada banyak games, yang saya ingat sih itu aja. Dan ada yang bola penalti itu. Nah, kita itu daftar tiket gamesnya itu harganya itu 15.000 itu dapat dapat 2 tiket. Jadi saya sama Wahyu dan Irfan tuh kan milih permainan games penaltian tuh ya, di gawang, yang ke gawang bini gitu. Nah, saya beli tiket itu patungan, goceng ewang 5.000 gitu. Di situ kita ikutan tuh. Sebelum ikutan kita ngeliatin dulu tuh, tar dulu kita lihat dulu. Nah, ada tim yang lain tuh kan, jadi satu tim bertiga. Jadi itu gawang sekitar jarak 10 meteran 10 meteran kalau salah, kurang lebih. Nah, bolanya tuh bola karet, semua bola karet yang mantul-mantul gitu kan. Habis itu dalam waktu semenit itu paling banyak, nanti yang paling banyak berarti posisi paling yang bakal jadi pemenangnya, sampai batas waktu jam 4 tuh, sebelum undian kalau nggak salah tuh, sebelum undian utama tuh jam 4 sore. Jadi habis itu kita main tuh kan, kita pas pertama kali main tuh sekitar ada 17 bola yang di dalam gawang, yang yang bolanya itu diem di dalam gawang gitu. Jadi itu yang dihitung, yang keluar, yang mental lagi itu nggak dihitung. Nah, saya sama tim itu kan masukin, pokoknya antusias, berambisi biar menang gitu kan. Wah, lumayan 500 dibagi 3 orang kan, lumayan dapat. Kalau dibagi 3 150.000, ewang masih ada lebih 50.000 ya kan. Ya udah gede banget lah istilahnya. Kita itu 17 itu masih kalah, karena yang pemain yang sebelumnya itu sudah 19 bola yang ada di dalam gawang ceritanya tuh. Wah, yuk kita daftar lagi patungan lagi ya kan, 5.000 ewang patungan, beli tiket. Jadi 2 tiket itu kita pakai khusus buat permainan games itu, yang penaltian tuh, nggak ke game mana-mana lagi. Udah pokoknya fokus aja di situ. Pas habis 2 kali, pas itu beli lagi kan tiketnya tuh. Gak taunya tim kita tuh udah sampai 20 bola. Iya, kalau nggak salah tuh 20 bola seingat saya tuh. Jadi tim kita yang ininya bertahannya, jadi harus sampai bertahan sampai jam akhir tuh, sekitar jam 4 itu. Sampai ada tim bapak-bapak ya, yang karena saya ya, kalau ini mah kayak saya sekarang gitu ya, yang perutnya pada ini gitu, pada buncit kayak saya sekarang gitu. Kalau dulu kan saya masih baru mau masuk SMK ya kan,
masih kurus gitu. Kalau sekarang kan sispek gitu. Ya oke, lanjut lagi. Nah, jadi ceritanya tuh kan tim kita tuh udah 20 bola pertama, 20 bola. Nah, habis itu bapak-bapak, jadi ada yang beli tiket terus tuh, tim bapak-bapak, terus ada lagi yang anak muda nggak bisa ngelewatin tuh 20 dalam 1 menit. Ada yang 16, ada yang 17 gitu ya kan. Kita mau udah santai aja ngeliatin ya kan, yang lainnya pada beli lagi. Itu yang lawan tangguhnya itu yang bapak-bapak sama yang anak muda tuh beli lagi tiketnya. Penasaran kan mau melewatin tim kita. Skor paling pertamanya itu masih sementara 20 bola. Nah, wah kayaknya kita menang nih. Belum tentu masih ada sekitaran 15 menit lagi, masih lumayan lama. Nah, jadi kita tuh fokus aja tuh di penaltian di situ, udah nggak fokus kemana-mana lagi, apalagi ke undian yang ada di tiket undian yang di panggung gitu kan. Banyak penonton, paling banyak di games penaltian karena seru. Nah, saya tuh sama si Wahyu sampai, jadi kan ngambil bolanya tuh di belakang ya kan, ambil bola baru kita bawa jarak 2 meter apa 3 meter gitu, ngambil bola di keranjang ke belakang, baru ada garis ujung buat tendang gitu. Nah, saya sampai nabrak tuh sama si Wahyu, karena pas lagi balik ngambil bola, jadi kan bertiga tuh udah bebas, biar cepet-cepetan biar ngumpulin bola. Satu tim tuh bertiga, jadi otomatis pas saya balik si Wahyu datang nabrak, sakitnya ditahan pokoknya itu. Nah, singkat cerita tuh ada di balap ternyata tuh yang tim anak muda, jadi tuh dia 22. Pokoknya sulit mau ngelewatin itu. Kita salip lagi 22 24 kalau nggak salah tuh. Sedangkan waktu tinggal sebentar lagi ya kan. Kita daftar lagi, bukannya malah ngelewatin 24 ya kan. Ya dari 20 ke 24, bedanya kan 4, udah lumayan banyak. Kita daftar lagi juga, udah daftar nih, beli tiket lagi, ayo kita salip lagi poinnya. Tapi tetap aja bukannya malah membaik gitu kan. Kan stamina berkurang terus ya. Sampai sampai malah nggak bisa sampai 20, malah sampai 16, 17 yang masuk bolanya tuh. Ya saking udah nggak, pokoknya semakin kita ikutan terus-terusan, semakin berkurang stamina, semakin nggak fokus. Ada yang nendangnya kekencengan ke atas, pokoknya seru lah pokoknya. Ternyata waktunya udah habis ya nggak jadi dapat uang 500.000 ya kan. Yang dapat ada tim anak muda tuh, nggak tahu tuh orang mana. Ya udah, habis itu pas jam 4 kan panitia tuh, habis itu ada acara kayak tari-tarian, dance kayak gitu. Nah, habis tari-tarian udah, baru tuh mulai kan diundi. Kira saya mau langsung diundi terus-terusan, nggak taunya dicicil, diundi dulu. Jadi 30 pemenang pertama, 30 pemenang pertama. Nah, itu dia dapat hadiahnya itu uang senilai 500.000 untuk 30 pemenang pertama. Ngobrol ya, mudah-mudahan dapat juga ya 500.000 gitu. Kalau nggak dapat motor ya dapat 500.000 juga lumayan ya kan. Kan
tadi di games udah kalah ya, serta aja dapat undian yang 500.000 ya kan. Udah 30 nama tetap nggak ada yang keluar gitu. Ya logikanya gimana, susah ya kan, kemungkinan kecilnya tuh orang saking numpuknya tiket di atas panggung ya kan. Udah posisi udah lemas habis main games ya kan. Udah tuh sama siapa ya waktu itu, Mang Was apa? Iya, Mang Wasdi almarhum ya. Katanya udah yuk kita siap-siap, udah nanti kan perjalanan lumayan jauh ya ke kampung saya tuh, sekitar berapa jam gitu, 1 jaman lebih kayaknya ke Pegadaian tuh, kurang lebih 1 jaman. Udah siap-siap yuk, ntar keburu maghrib gitu kan. Ntar kalau maghrib kan ngelewatin ke kampung saya tuh kan banyak kebun gitu ya, takut kenapa-napa gitu ya kan. Jadi siap-siap aja deh yuk, kita siap-siap pulang. Udah tuh di situ udah siap-siap pada nunggu di parkiran motor ya kan ceritanya tuh. Nah, terus ada lagi ya, diseling dulu nih sama tari-tarian lagi, dance kayak gitu. Diseling habis tari-tarian udah. Nah, habis itu ada undian kedua. Jadi undian 10 pemenang. Undian 10 pemenang dengan hadiahnya tuh nominal uang 1 juta dan bingkisan gitu ya kan. Bingkisannya tuh kayak kaos sama topi gitu ya kan. Ada bingkisannya gitu. Nah, terus yang 10 tuh saya kan kedengaran di parkirannya kan, jadi di lapangan bola, lokasi itu di lapangan bola gitu. Nah, terus saya masih berharap gitu ya kan, woi mudah-mudahan dapat juga nih yang 1 juta gitu. Oh ya gitu, lumayan lebih gede nih 1 juta gitu. Nah itu yang dapat 1 juta tuh yang 10 orang, nggak ada yang keluar tuh, nama si Wahyu, nama saya yang di kampung, yang dari kampung saya juga nggak ada. Wah, udah makin lemes aja gitu kan. Ya udahlah, kita pulang aja yuk katanya. Kayaknya mah kemungkinan kecil nggak bakalan dapet hadiah utamanya, orang cuma 2 gitu kan. Ya saya nunggu di parkiran tuh, sesuai juga udah pada parkiran, cuman ada beberapa orang yang belum masih nungguin siapa waktu itu ya, pokoknya jadi pada nungguin di parkiran gitu. Itu saya udah pakai helm posisi itu. Nah setelah 10 pemenang yang dapat 1 juta itu kan udah tuh diseling lagi sama dance ya kan. Setelah dance, nah baru tuh suka cerita tuh. Nah itu momen pengundian hadiah utama yang dapat motor gitu. Oh iya, nah itu yang dapat hadiah 10 orang pemenang 1 juta itu saya inget tuh, jadi yang motornya mogok di jalan tuh. Jadi dia kan motornya mogok di jalan, dorong-dorong di kebun tebu tuh. Nah itu yang dapat, yang saya inget tuh, dapat uang 1 juta yang motornya mogok gitu kan. Kayaknya langsung diganti sama Allah gitu ya kan. Nih karena kamu mungkin gitu, karena udah capek dorong-dorong gitu, kasih langsung hadiah kan. Masya Allah banget ya kan, kemudian hadiah utama kan. Jadi posisi saya, si Wahyu, udah di parkiran sama temen-temen yang ikut dari kampung saya itu, udah posisinya udah pada di parkiran. Saya sendiri udah pakai helm, si Wahyu udah pakai helm.
cuman masih pada duduk-duduk di lapangan tuh di pinggir apa namanya, pinggir motor gitu, masih selonjoran sambil nunggu yang lainnya belum pada kumpul gitu. Nah di situ momennya saya, nah saya duduk gitu kan, saya pejamin mata gini. Nah pas saya pejamin mata, disitulah saya berdoa merenung. Saya bilang gini, ya Allah, hamba ingin tahu bagaimana sih cara Engkau mengabulkan doa seseorang itu seperti apa gitu. Kalau memang Engkau Maha Kuasa, bagaimana ketika seorang hamba berdoa kepada Engkau, bagaimana cara Engkau mengabulkannya ya Allah. Saya bicara tuh dalam hati seperti itu. Terus saya bilang gini, ya Allah, hamba ingin berdoa, hamba ingin motor spin gitu kan, yang ada undian itu. Hamba ingin motor yang di atas panggung itu motor spin yang warna biru, karena kan yang warna hitamnya kan si Wahyu kan, pengennya si Wahyu. Jadi saya berdoanya gitu, ya Allah, saya ingin motor yang warna biru itu yang ada di atas panggung itu. Bagaimana ya Allah cara Engkau mengabulkan doa hamba ini ya Allah. Saya berdoa lagi gitu, hamba ingin tahu bagaimana Engkau mengabulkan doa hambamu ketika berdoa, bagaimana caranya Engkau mengabulkannya ya Allah. Dan ketika itu si Wahyu, saya udah pakai helm nih ya, plak gitu, cuk, langsung saya sadar, eta sia kalau ngelamun wae cenah, kalau peureum cenah, eta sia aran sia dipanggil cenah, bahasa Indonesia itu nama lu tuh dipanggil itu sama panitia katanya. Rinding guys. Sama si Wahyu dipukul tuh helm saya tuh, jadi saya langsung sadar. Ketika saya sadar ya kan, bangun, iya kata panitia tuh, saya dengar kata panitia gini, sekali lagi atas nama Muhammad Iskandar Parinduri katanya, bila tidak segera naik ke panggung akan didiskualifikasi nomor tiket undiannya. Wah, untungnya si Wahyu ya kan masih tahu plak mukul helm saya. Oh, eta sia katanya di geruan gerayu lari itu saya dari parkiran ya kan, sambil gini tuh, ini saya ada, aduh, kaget pokoknya. Sambil saya lari itu saya mikir, ya Allah, kok tidak ada hitungan menit, hanya hitungan detik ya Allah. Engkau mengabulkan doanya. Nah, itulah dia kekuatan doa. Jadi
buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan pernah kalian menganggap remeh doa. Doa itu ucapan, entah itu ucapan dalam hati, entah itu ucapan yang keluar dalam mulut. Jadi jangan pernah kalian menganggap remeh doa itu. Karena apa? Karena kekuatan doa itu insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin waktu itu aku berdoa seperti itu, mungkin lagi mencari jati diri gitu ya, mencari kepastian. Ya Allah, gimana sih ya Allah cara Engkau mengabulkan, ya Allah, mengabulkan doa seseorang itu kayak gimana? Mungkin seperti itu. Waktu itu mungkin saya berpikir seperti itu. Tapi dengan kuasanya yang maha besar, yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sekejap langsung ngabulin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang udah standby melihat video ini, menyimak. Mohon maaf kalau kata-kata saya, perkataan saya ada yang kurang-kurang, ada kesalahan kata-kata saya dalam menyampaikan di video ini. Mohon maaf karena saya sendiri untuk berbicara itu ya seperti ini, tidak lancar, tidak mudah dipahami sama seseorang. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini menjadi motivasi bagi kalian semua untuk tidak menganggap remeh doa. Artinya tuh jadi jangan pernah kita sujon sama Allah gitu. Kok kita udah berdoa tiap hari, tiap malam, tapi belum dikabulkan. Nah itu jangan seperti itu. Tetap optimis, apapun yang baik-baik, doa, kita harus berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur sebenarnya saya bercerita seperti ini tuh gimana gitu ya, tapi setelah saya menceritakannya di video ini, seperti sudah lega gitu. Terima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terima kasih kepada orang tua saya. Terima kasih buat mama saya yang selalu support saya, yang selalu segalanya buat saya. Pada almarhum ayah saya, terima kasih. Kalian luar biasa. Buat Wahyu, teman saya, terima kasih juga. Terima kasih.
Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.